proses pengelolaan modal ini, saya masih melihat cenderungnya masih pasif gitu, bukan pasif responsif lah ya. Jadi nunggu gitu sifatnya itu. Dan nilai petang 40 triliun sudah di petang 44 triliun jadi 50 triliun. Itu baru namanya Pak Lazidi luar biasa menjadi Kursi Kepala DPM PTSP Surabaya dilelang. Ada yang janjikan 42,69 triliun. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melelang jabatan sejumlah kepala dinas, salah satunya kursi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Sekretaris DPM PTSP Surabaya yang ikut lelang jabatan, Lasidi menjanjikan capaian target investasi 42,69 triliun rupiah pada 2025 andai terpilih menjadi Kepala DPM PTSP. Jika gagal, siap dicopot. Hal itu disampaikannya saat pemaparan proposal di hadapan Eri dan sejumlah panelis. Namun salah seorang panelis, Prof. Joni Hermana menilai capaian target yang dijanjikan Lasidi justru cenderung menurun karena investasi DPM PTSP selama ini sudah baik sekali. Bahkan beberapa bagian target indikator kinerja sudah melebihi 100%. Kita kan dari akademisi ya, pasti melihat cara nyusun dan sebagainya. Kalau saya lihat ini sudah sangat lengkap. Cuma ada beberapa yang mungkin perlu ditanggapi gitu ya. Kalau saya lihat cara menyusun programnya itu cenderung responsif gitu ya. Tidak proaktif gitu, atau kurang proaktif. Nah, padahal di sisi lain ini kan dinas penanaman modal gitu ya. Dan setelah saya lihat dari target yang dicapai oleh Bapak selama ini baik sekali. Artinya sudah melebihi bahkan 100%. Beberapa bagian target indikator kinerjanya itu sudah mencapai lebih dari 100%. Sehingga ketika Bapak mengatakan, wah, saya berani dicopot kalau saya tidak mencapai 42,67 triliun gitu ya, tahun ini. Pasti kecapai soalnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena tahun 2003 ya, Bapak 37,57 triliun. Terus kemudian tahun 2024, 40,47 triliun. Artinya pada waktu itu, target yang harus Bapak capai itu 3 triliun, dan Bapak sudah capai perbedaan 3 triliun ya kurang lebih. Bapak bisa capai. Sekarang malah turun itu ya. Jadi cuma 2 triliun, Pak. Artinya, dalam kondisi yang sudah lari seperti ini sebetulnya sudah bagus ini DPM PTSP ini. Nah, Bapak seolah-olah targetnya diturunkan, sehingga secara prinsip pasti tercapai ini. Menurut saya, bagaimana komentarnya gitu ya. Nanti di komentar terakhir saja. Selebihnya, Prof. Joni sepakat dengan visi misi maupun inovasi yang dilakukan Lasidi dalam proposalnya, termasuk sistem layanan terpadu. Menurutnya, hal itu sudah sangat baik, bahkan ada beberapa inovasi yang dilakukan kembali. Nah, jadi dalam beberapa hal saya mungkin perlu melihat, kalau yang tadi disampaikan Pak Wali, memang saya juga sepakat. Dalam sistem pelayanan terpadu itu sudah sangat baik gitu ya. Bahkan ada beberapa inovasi yang dilakukan kembali. Tapi dalam proses pengelolaan modal ini, saya masih melihat cenderungnya masih pasif gitu, bukan pasif responsif lah ya. Jadi nunggu gitu sifatnya itu. Nah, bisa nggak lebih proaktif gitu, dan targetnya ditaik. Wadi enggak. Artinya dalam hal ini potensi itu masih ada gitu loh, Pak. Nah, tapi terakhir yang ingin saya sampaikan, dalam hal penyusunan program ini saya lihat Bapak kan punya sekitar 100 berapa ya SDM-nya yang Bapak punyai ya. 135 tadi itu ya. Nah, itu kan sebetulnya sangat tergantung pada SDM yang Bapak miliki itu. Karena kan misalnya bisa orang suruh lari lagi ke Cipta Karya, kemana, itu kan karena dalam posisi kesiapan, SDM-nya mungkin tidak terlalu siap gitu. Nah, saya belum melihat bagaimana cara Bapak memberdayakan staf Bapak ini yang 135 ya. Agar mereka berani gitu. Jangan hanya Bapak yang berani. Bapaknya wani, terus yang lapangannya lambat gitu ya, percuma aja gitu Pak. Bapak yang malah jantungan nanti. Karena targetnya tercapai. Nah, karena itu perlu ini bagaimana Bapak mau upaya Bapak dalam menggerakkan, memberdayakan staf Bapak supaya sama-sama berani gitu. Itu intinya begitulah yang ingin saya sampaikan. Nah, jadi bagaimana tanggapannya Pak? Berani nggak? Eri Cahyadi kemudian mempertegas penilaian Prof. Joni.
Kalau tahun sebelumnya capaian target investasi naik 3 triliun rupiah, kenapa hari ini malah turun menjadi 2 triliun rupiah? Terima kasih. Jadi Pak Lasidi, Prof. Joni itu menyampaikan, kalau target investasinya tahun kemarin saja 3 triliun, hari ini kok turun jadi 2 triliun. Nah, kalau menjadi kepala dinas, gitu, jangan berani tidak menaikkan target itu minimal sama dengan tahun kemarin 3 triliun atau 4 triliun. Sehingga itulah jawaban dari proaktif kita. Lek ngenteni, responsif, nunggu, maka yang akan tercapai itu. Biasanya kepala dinas itu kan target diundang ndredeg deh. Nah, berarti salah satu keberanian dan komitmen dari kepala dinas itu adalah terkait dengan target. Saya wani Pak, dengan cara begini. Nah, umpamane ngono lagi tantangan Prof. Joni tadi, jenengan berani atau tidak. Ya, ngono Pak. Lasidi yang juga menjabat pelaksana tugas Kepala DPM PTSP Surabaya menjawab, sebenarnya pihaknya sudah proaktif, bahkan jarang di kantor karena keliling mendampingi siapa yang butuh perizinan maupun yang kesulitan. Termasuk keliling ke kelurahan dan pelaku usaha. Matur nuwun, Prof. Jadi terkait dengan proaktif, Prof. Jadi sebenarnya kita juga sudah proaktif, Prof. Jadi kita itu jarang di kantor juga. Jadi kita keliling ke kantor-kantor, mendampingi LKPM, mendampingi siapa yang butuh izin, siapa yang kesulitan, itu kita keliling. Sampai keliling juga ke kelurahan, ke pelaku usaha, kita selalu keliling. Jadi mungkin di situ tidak tampak karena itu inovasi, Prof. Jadi yang rutinitas itu sudah begitu. Memang yang rutinitas tidak saya tulis di situ. Ini tambahan inovasi, tambahan inovasi. Jadi kita sudah proaktif dan memang matur nuwun masukannya, kita akan lebih proaktif lagi untuk mencapai itu. Matur nuwun, Prof. Terus kemudian target. Memang target ini kita sudah rencanakan sampai 2045. Jadi sudah ada targetnya per tahun. Nah, ini kita sudah lebih tinggi daripada provinsi dan pusat. Jadi ini sudah tinggi. Karena memang ya kan tidak selalu semua usaha itu terus meningkat terus gitu ya. Ya kadang ada yang stagnan juga. Tapi apapun itu, Pak, boleh dipotong sedikit ya? Gini, memang kalau misalnya alasannya melihat, oh lebih tinggi di provinsi, iya, betul gitu ya. Tapi kan posisinya Bapak di Surabaya kan lain gitu ya. Dari hasil kajian sebelumnya, katakanlah, capaian Bapak sudah jauh melebihi apa yang ditargetkan. Sehingga wajar kalau misalnya dari target sebelumnya yang sudah ditetapkan sampai 2045, menurut Bapak ini bisa ditingkatkan lagi. Mungkin itu perlu dijadikan penjelasan, Pak. Misalnya dalam hal ini Bapak mengatakan bahwa di dalam target yang sudah ditetapkan sebetulnya 42,7 triliun misalnya gitu kan. Tetapi menurut saya ini bisa naik lagi sampai sekian diturun. Tapi itu tidak menjadikan posisi ketika itu tidak tercapai Bapak tidak disopot. Tapi 42 ini yang kontraknya gitu katanya. Tapi artinya di situ ada semangat. Sebab Bapak mengatakan inovasi ya. Tapi di sisi lain seperti kontradiktif, Pak. Semua apa yang disampaikan di dalam kinerja itu sudah tercapai, bahkan lebih dari 100%. Terus inovasi apa lagi? Sudah bagus semua gitu kan. Gitu kan intinya. Jadi Bapak perlu challenge gitu. Itu maksudnya, Pak. Barulah bicara inovasi. Oh, sudah bagus kok semua, kenapa harus ada inovasi? Inovasi itu kan diciptakan merupakan terobosan yang pada prinsipnya untuk mencapai target tertentu. Mau targetnya sudah capai semua gitu loh. Ya, Bro. Jadi memang kinerja kita memang kemarin kita genjot, jadi bagaimana mencapai itu gitu kan. Tapi kalaupun itu nanti targetnya 42, tapi kita mendapatkan 45 kan ya alhamdulillah lebih baik lagi. Gitu. Itu semangatnya untuk bisa meningkatkan itu, karena pada tahun 2045 itu targetnya menjadi 53 triliun. Jadi tiap tahun naik. Kalau secara ini personal lah ya, kita tidak usah bilang-bilang ke siapa-siapa. Menurut Bapak, yang sebenarnya target yang menurut Bapak lebih realistis selain 42,6 ini, kira-kira berapa Pak? Jangan dibicarakan ke siapa-siapa. Nah artinya sebetulnya itu yang ada di benak Bapak yang harus Bapak kejar gitu loh. Jadi bukan ini, karena ini terlalu, jadi seolah-olah ini terlalu ringan. Eri Cahyadi ikut menekankan, agar kepala dinas berani berpikir inovatif dan berani menaikkan target. Lasidi pun meningkatkan semangatnya, dari target 42 triliun rupiah,
dia yakin bisa tercapai 44–45 triliun rupiah. Saya itu selalu mengatakan ketika ada PAD, seorang kepala dinas itu harus berpikir inovatif untuk berani mengatakan PAD ini sebenarnya nggak segini. Nah sama seperti target ini. Target kita tercapai di tahun 2000 sekian, itu 50 triliun. Tapi sebagai orang yang saya pilih, jenengan iso ngitung. Saya berani Pak, kita undakno. Jangan sesuai dengan target yang ada. Apakah jenengan berani atau tidak. Itu yang penting Prof. Karena dengan inovasi yang luar biasa tadi, saya yakin yang namanya pengusaha itu akan berani untuk berinvestasi. Nah, itu sing tahun kemarin itu 3 triliun, saya cuma 2 triliun ya. Berarti 3,9 ya 2 triliun. Apa berani jenengan menaikkan target itu? Nah target itu langsung jadi, oh tak enggak no Pak, aku hari ini dengan keyakinan saya berani menjadi 41 triliun, 42 triliun, apa ngono. Karena pemimpin yang bagus dan berani itu adalah ketika target yang dipenuhi itu bisa terlampaui, target yang ditentukan. Atau bahkan target yang semula sampai tahun 2029 umpamanya bisa saya tarik menjadi sampai 2025. Itulah yang namanya sebuah inovasi. Pak Lasidi, ya. Wani orang. Ya, keyakinan saya Pak, jadi tahun ini itu akan mendapatkan sekitar 44–45 triliun Pak. Panelis lainnya, Prof. Fendi Suharyadi melihat belum ada semacam evaluasi terkait capaian target di tahun sebelumnya. Dia mencontohkan, misalnya dengan strategi tertentu berhasil, tapi dengan strategi lain malah gagal. Jadi akhirnya kelihatan tidak responsif. Begitu juga dengan capaian target 42 triliun rupiah setelah ditekan baru berani 44 triliun rupiah. Pak Lasidi, saya baca ini mungkin hampir mirip dengan Prof. Joni. Bagus ya toh, bungkusnya api ya toh. Isinya tak terlalu dididik ya, sama detail ini. Hampir mirip, apa nih? Komentarnya Prof. Joni dengan saya. Jadi ini belum ada semacam evaluasi gitu ya. Jadi misalkan gini, jenengan punya strategi tadi 4 tadi, kemudian berani masang 40 triliun tadi, cuma berapa tadi, baru ditekan baru bisa naik 4 ya toh. Tidak ada bentuk evaluasi gini. Kalau dengan strategi yang ini, kemarin saya gagal. Dengan strategi ini, kemarin saya berhasil. Dengan strategi ini, saya nggak ada data sama sekali dalam bentuk evaluasi. Jadi akhirnya kelihatan bahwa ini belum ada sambungan antara data jenengan. Datanya lengkap, data lengkap. Dengan strategi yang Anda pasang ini, kemudian capaian, sehingga kalau tadi ditanya misal gini, dengan strategi yang A misalnya, capaian investasinya berapa sih? Dengan strategi yang B, capaian investasinya berapa sih? Ya toh, nggak kelihatan, nggak kelihatan sama sekali. Jadi akhirnya kelihatan ini, yo, gak responsif tadi, seperti apa? Kayak reaktif itu. Coba kalau jenengan tadi dengan strategi ini, dengan kemarin tahun 2024 saya menghasilkan seperti ini, dengan strategi ini saya menghasilkan ini, saya berani masang angka lebih tinggi. Kalau ini kan akhirnya jenengan berani dengan keyakinan, oh yakin bisa. Tapi kalau tak tanya datanya ini, yakin iso, tidak bisa menunjukkan. Nah itu yang saya melihat agak lemahnya di evaluasi dari strategi kemarin, sehingga data itu kelihatan, oh saya berhasil di sini kok. Dengan strategi ini saya membuat apa nih? Di mana-mana tadi, kantor di mana-mana tadi, saya berhasil mendapatkan investasi segini dan orang Surabaya yang bekerja di sana banyak sekali, jumlahnya banyak. Nah, ini yang saya belum melihat itu. Bisa dikomentari sebentar kalau itu. Matur nuwun Prof. Jadi memang untuk proposal ini belum ada memang untuk apa. Tapi maksud saya proposal itu ketika kita sudah mempunyai inovasi seperti itu, kita mendapatkan 40 triliun gitu ya. Nah, ketika saya tambah inovasi lagi, nah, itu akan mendapatkan lebih gitu aja. Tapi untuk datanya memang tadi hitung-hitungannya sebenarnya ada, tapi nanti saya evaluasi lagi lah. Berarti PR ini. PR harus dinilai di sini. Eri Cahyadi menambahkan, jika akhirnya Lasidi yang dipilih menjadi Kepala DPM PTSP, diminta untuk melakukan evaluasi dengan para ahli.
Jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu dan jangan pula pernah berhenti melakukan evaluasi dalam mencapai tujuan. Jadi gini Prof, kalau tadi menyampaikan 40 triliun, sistemnya apa? Ini kelemahan ini. Kelemahan yang selalu dilakukan di saat dan tempat yang sama. Saya selalu bilang kepada kepala dinas untuk melakukan evaluasi. Setiap tahun dari kegiatan yang dilakukan, dia bisa mendapatkan outcome apa, mendapatkan pendapatan apa. Sehingga untuk menaikkan itu strateginya apa. Nah ini yang selalu menjadi kelemahan yang saya minta. Kenapa hari ini saya meminta beliau-beliaunya hadir dan jenengan menyampaikan proposal. Karena dari situlah saya bisa tahu sakjane dinas ini gawe evaluasi apa ora. Nah ini, tapi tadi sudah disampaikan Prof, Fendi, dan jenengan ngomong 40 triliun bisa menjadi 44 triliun atau hari ini menjanjikan 42 triliun tapi keyakinan jenengan 44 triliun maka setelah ini mungkin jenengan tak pilih jadi kepala dinas jenengan bisa melakukan evaluasi dengan Prof Fendi ini Pak iki sing tak lakoni karena jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu dan jangan pernah berhenti untuk melakukan sebuah evaluasi dalam mencapai tujuan. Kalau kita lemah dalam melakukan evaluasi, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Sampai sanggup orang kayak ngono. Jadilah orang yang selalu mengevaluasi. Lah, jenengan teko petang puluh menjadi petang puluh loro, aku seneng sih mundak 2 triliun ngono. Tapi harapan saya dengan jenengan melakukan evaluasi dengan Prof Endi, dengan Prof Joni tadi yang memberikan masukan, moga-moga bisa jadi 44 triliun ya Prof ya. Nah, itu baru luar biasa. Malah bisa jadi lebih. Pak. Bisa jadi lebih. Kalau datanya nanti kelihatan dengan evaluasi yang kemarin ternyata bisa naik, enggak bisa jadi 50. Kan kita tidak tahu. Data soalnya nang kene ku gede loh. Ada namanya Pelindo, pelabuhan. Pelabuhan itu kita belum bisa mendapatkan apa-apa. Nah, itu mungkin bisa di apa no. Lah ya toh. Jadi lah 42 triliun sudah di 44 triliun jadi 50 triliun. Itu baru namanya Pak Lazidi luar biasa menjadi kepala badan penanaman modal yang mengalahkan badan penanaman modal sebelumnya wes. Tak tunggu janji nih, tapi 40 jadi 42 triliun.